Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini Nani akan membahas perubahan anatomi dan fisiologis pada ibu hamil. Nah, sebelumnya kan Nani sudah membahas nih proses terjadinya kehamilan. Sekarang apa sih perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu? Ayo kita simak ya. Nah, kita masuk yang pertama ya, pada organ reproduksi, yaitu vagina dan vulva. Nah, pada vagina dan vulva ini, hormon estrogen mempengaruhi sistem reproduksi, sehingga terjadi peningkatan vaskularisasi dan peremia pada vagina dan vulva. Nah, dia sehingga meningkatkan vaskularisasi itu adanya perubahan warna ungu kebiruan pada vagina yang disebut dengan tanda sandwich. Nah, perubahan pada dinding vagina meliputi peningkatan ketebalan mukosa, pelunakan jaringan penyambung, dan hipertrofi otot polos. Akibat perenggangan otot polos menyebabkan vagina menjadi lunak. Nah, berarti akibat otot polos meningkatkan vagina menjadi lunak. Perubahan yang antara lain adalah meningkatkan sekret vagina dan mukrosa vagina. Metabolisme. Hasil metabolisme atau glikogen menyebabkan pH menjadi asam, yaitu 5,2 sampai 6 keasaman. Keasaman vagina berguna untuk mengontrol pergunaan bakteri patogen. Nah, yang kedua yaitu serviks. Perubahan serviks merupakan akibat pengaruh hormon estrogen sehingga menyebabkan massa dan kandungan air meningkat. Peningkatan vaskularisasi menyebabkan adanya edema, hiperplasia, dan hipertrofi kelenjar serviks. Penyebab serviks menjadi lunak atau tanda Gudel, dan serviks berwarna kebiruan, dan tanda sandwich juga terjadi di serviks. Selanjutnya uterus. Pertumbuhan uterus dimulai setelah implantasi dengan proses hiperplasia dan hipertrofi sel. Hal ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Penyebab pembesaran uterus antara lain, yang pertama, peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah. Yang kedua, hiperplasia dan hipertrofi dan perkembangan DESI2. Uterus bertambah berat sekitar 70-100 gram selama kehamilan. Ukuran uterus mencapai umur kehamilan anterum adalah 30 dikali 25 dikali 20 cm. Ovarium selama kehamilan atau ovulasi berhenti pada awal kehamilan, masih terdapat korpus luteum gravidatum dengan diameter sebesar 3 cm. Pasca, nah kita masuk ke payudara. Rasa penuh yang meningkat sensitivitas, rasa geli, dan hasrat di payudara minggu ke-6. Nah, pada minggu ini puting susu dan areola lebih berpigmen, merah muda dan sekunder pada areola. Puting susu lebih erektil. Pada bawah kulit payudara berdilatasi, stria terlihat di luar payudara. Selanjutnya trimester kedua dan ketiga pembesaran payudara proksima. Selanjutnya laktasi terjadi apabila kadar estrogen menurun saat janin dan plasenta lahir. Nah, sistem tubuh secara umum itu sistem kardiovaskular, perubahan anatomis dan fisiologisnya, adaptasi vaskular melindungi fungsi fisiologis normal wanita, memenuhi kebutuhan metabolik tubuh saat hamil, dan menyediakan kebutuhan untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Hipertrofi dilatasi ringan jantung disebabkan peningkatan volume darah dan curah jantung. Antara minggu ke-14 dan ke-20, denyut jantung meningkat perlahan, mencapai 10-15 kali per menit. Kemudian peningkatan sampai anterum, timbul palpasi. Nah, tekanan darah, posisi ibu mempengaruhi hasil karena posisi uterus dapat menghambat aliran balik. Selanjutnya yang kedua, curah jantung dan tekanan darah menurun. Yang ketiga, selama pertengahan pertama masa hamil, tekanan
sistolik dan diastolik menua terlentang, yaitu vena cava terdapat ketekanan dengan derajat tertentu. Selama pertengahan kedua masa hamil, ibu sering pusing, edema dan ekstremitas bawah, dan varises terjadi di akibat obstruksi vena ilaka dan vena cava inferior oleh uterus. Volume darah meningkat, yaitu 100 ml plasma dan 450 ml sel darah merah, mencapai puncak miligram ke 20 sampai 26. Peningkatan volume merupakan mekanisme vaskular yang mengalami hipertrofi akibat pembesaran uterus. Yang kedua, dehidrasi jaringan. Janin ibu yang adekuat saat ibu berdiri atau terlentang. Yang ketiga, cadangan cairan untuk mengganti darah yang hilang selama proses melahirkan dan puerperium. Produksi sumber makanan meningkat, HB dan HT menurun. Nah, anemia fisiologis terjadi trimester kedua. Ini sel darah putih meningkat, trimester kedua, puncak trimester ketiga. Sistem igumen. Perubahan umum yaitu peningkatan ketebalan kulit dan lemak subdermal, hiperpigmentasi, pertumbuhan rambut dan kuku, percepatan aktivitas, kelenjar keringat dan kelenjar sebasea, peningkatan sirkulasi dan aktivitas vasomotor. Pigmentasi timbul akibat peningkatan hormon hipofisis anterior, melatonin selama masa hamil. Ini menghilang setelah wanita melahirkan. Linea nigra adalah garis pigmentasi dari simfisi pubis sampai ke bak atas fundus di garis tengah tubuh. Sekian dulu yang dapat disampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang pas, mohon diperbaiki dan dikoreksi ya. Dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat berguna untuk teman-teman semua. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.